Bintang Manchester City Kevin De Bruyne berpeluang besar menyalip torehan asis legenda Manchester United Ryan Giggs yang menyandang sebagai pemain dengan torehan asis terbanyak di Liga Inggris. Diketahui total asis Ryan Giggs yang berjumlah 162 di English Premier League tentu menjadi catatan menarik. Rekor ini juga menantang bagi pemain lain, terutama mereka yang bermain pada masa kini dan yang akan datang. Dengan persaingan yang makin ketat di dunia sepak bola, penggemar dan pengamat antusias menunggu rekor ini terpecahkan. Potensi Kevin De Bruyne untuk memecahkan rekor asis Ryan Giggs di kasta tertinggi Liga Inggris sangat menarik diikuti. Dengan mencatatkan 102 asis selama berkarir di Premier League, Kevin De Bruyne telah membuktikan diri sebagai salah satu playmaker paling berbakat dalam sejarah sepak bola. Kemampuannya dalam memberikan umpan-umpan presisi dan berbahaya membuatnya menjadi ancaman nyata bagi rekor asis legenda Manchester United tersebut. Tidak sekedar mencetak asis, De Bruyne juga menjadi pemain kunci dalam membangun serangan Manchester City. Visi permainannya yang brilian, kemampuannya mengatur tempo permainan, dan kepiawaiannya dalam mengkreasikan peluang patut diacungi jempol. Dengan usia yang masih relatif muda, Kevin De Bruyne memiliki potensi besar untuk meningkatkan jumlah asis. Total asisnya juga yang paling dekat dengan Ryan Giggs. Blackpink makin lekat dengan nuansa sepak bola. Setelah Jennie memakai jersey Manchester United, kini giliran Jisoo yang terlibat dalam aktivitas pramusim Manchester City. The Sky Blues kini tengah menjalani tur pramusim di Asia. Selain memainkan laga uji coba dan berlatih, City juga terlibat dalam beberapa aktivitas komersial dan di luar lapangan. Salah satu yang mendapatkan atensi besar adalah pertemuan antara Erling Haaland dengan Jisoo, salah satu personel Blackpink. Haaland sempat mengunggah foto dengan Jisoo ketika berada di Seoul, Korea Selatan. Tetapi ternyata mereka lebih dari sekedar berfoto, sebab beredar video Jisoo mengajarkan Haaland melakukan flower dance. Kopang Plain Sport mengunggah cuplikan video ketika Jisoo melakukan wawancara dengan Haaland. Selain melakukan obrolan ringan, video tersebut menunjukkan momen Jisoo mengajarkan Haaland gerakan flower dance. Haaland terlihat sangat kaku ketika melakukannya. Pemain asal Norwegia tersebut mencoba untuk menirukan gerakan yang dibuat Jisoo. Walau dengan ekspresi wajah yang datar, gerakan Haaland terlihat lucu. Bintang Manchester City Phil Foden mengatakan dia akan menikmati tanggung jawab untuk menggantikan peran Ilkay Gundogan di lini tengah The Citizens untuk musim depan. Pemain berusia 23 tahun itu telah memainkan sebagian besar pertandingannya di tim utama Manchester City sebagai pemain sayap kiri. Tetapi saat ini sedang dipertimbangkan untuk peran yang lebih sentral setelah kepergian sang kapten klub. Phil Foden sendiri pernah bersinar dalam peran sentral dalam kemenangan final Liga Champions atas Inter Milan bulan lalu. Setelah diuji di sana dalam beberapa pertandingan terakhir musim ini, Kevin De Bruyne yang cedera menggantikannya di Istanbul. Tetapi sekarang tugas Pep Guardiola mencari pengganti Ilkay Gundogan. City telah mengontrak Mateo Kovacic untuk membantu memperkuat opsi mereka di lini tengah. Namun Foden adalah opsi lain untuk bermain di sana dan telah bermain hampir seluruhnya di lini tengah selama pramusim. Phil Foden sendiri juga mengaku menyukai peran tersebut. Ini terjadi sekarang di pramusim, tetapi saya tidak tahu apakah itu akan terjadi di musim juga. Kita harus lihat, saya akan mencoba untuk siap jika itu terjadi, kata Foden kepada wartawan. Rekrutan anyar Manchester City Mateo Kovacic meyakini The Citizens tidak membutuhkan waktu lebih lama untuk menjadi penguasa Eropa setelah musim lalu berhasil meraih treble. Mateo Kovacic pernah merasakan nikmatnya menjadi penguasa Eropa ketika ia memperkuat Real Madrid pada 2015 hingga 2019. Kala itu Real Madrid sukses menjadi juara Liga Champions 3 kali dan banyak mendulang gelar bergengsi Eropa lain. Kini menurutnya keberhasilan klub barunya meraih treble selepas menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Inter Milan di final menjadi langkah awal City menuju masa kejayaan. Tentu saja, buat saya ini baru permulaan. Jika itu adalah akhir, mengapa saya datang ke sini? Tetapi tim ini sangat muda, sangat percaya diri, dan bermain sepak bola sangat hebat. Jadi mengapa ini harus berakhir? Seharusnya ini baru sebuah awal untuk Manchester City. Menurut saya City sekarang adalah klub yang telah memenangkan segalanya, dan ini sukses besar.
Saya pikir mereka bisa mulai mendominasi. Dengan memenangkan trofi, Anda mendapatkan lebih banyak kepercayaan diri. Tutur Kovacic dikutip laman Manchester Evening News. Mantan pemain Manchester City Julian Lescott mengklaim bahwa The Sky Blues adalah klub terbaik di Eropa setelah berhasil merengkuh treble winners. The Citizen juga bisa mengukuhkan status mereka tersebut dengan kesempatan meraih sextuple. Manchester City adalah tim terbaik di Eropa, jelas dengan Piala Super dan semoga Piala Dunia antar klub yang akan segera datang. Kami bisa mendapatkan kehormatan untuk diakui sebagai tim terbaik di dunia, tetapi Anda harus memenangkan penghargaan untuk melakukan itu, ujar Lescott dilansir dari Talksport. Tim asuhan Pep Guardiola itu akhirnya memenangkan Premier League musim lalu dengan selisih 5 poin. Namun mereka sempat ditekan oleh Arsenal yang memimpin klasemen di sebagian besar musim, dan Lescott merasa akan ada banyak penantang untuk mahkota mereka di musim mendatang. Jelas Arsenal ada di sana atau di sekitarnya musim lalu, jadi saya mengantisipasi tantangan itu. Liverpool lagi, mereka telah setara sampai batas tertentu dengan Manchester City selama beberapa musim terakhir, ujarnya menambahkan. Arsenal mendapatkan masalah besar jelang jadwal Community Shield kontra Manchester City. Pasalnya beberapa pemain klub asuhan Arteta itu diketahui sedang mengalami cedera. Arsenal menderita pukulan cedera besar karena Arteta mengungkapkan Gabriel Jesus telah menjalani operasi lutut dan akan melewatkan awal musim Liga Inggris. Sementara itu Bukayo Saka tidak bermain 1 menit pun pada laga melawan AS Monaco. Banyaknya cedera pemain Arsenal akan menjadi keuntungan bagi Pep Guardiola pada final Community Shield. Selain itu Alexander Zinchenko juga memiliki masalah cedera utama lain bagi Arteta setelah gagal berpartisipasi dalam salah satu dari 5 pertandingan pramusim karena cedera betis yang terus-menerus. Pemain internasional Ukraina itu nampaknya juga tidak akan terlibat melawan mantan klubnya Manchester City pada hari Minggu, tetapi Arteta bersikeras Zinchenko sudah mendekati masa pemulihan.